Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Baiklah kalau begitu, kata Chu Feng. Melihat bahwa Chu Lingxi telah membuat keputusannya, Chu Feng menghela nafas, tetapi tidak berusaha membujuknya lagi. Lagi pula, semua orang punya pendapatnya sendiri. Maka dari itu, Chu Feng memutuskan untuk menghormati keputusan Chu Lingxi. Chu Feng, apakah kamu berhasil memahami jimat kilin api yang diberikan ibuku padamu? Tanya Chu Lingxi. Belum, jawab Chu Feng. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik kamu cepat-cepat memegang Fire Kilin Talisman. Chu Lingxi mengucapkan kata-kata ini dengan perasaan kecewa, dan selain perasaan sakit yang dia miliki untuk Chu Feng. Aku akan memastikan untuk menguasainya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Selain itu tidak terlalu penting. Karena bagaimanapun juga, perjanjian pertempuran antara kamu dan Linghu Hongfei telah dibatalkan, kata Chu Lingxi. Apa? Dibatalkan? Chu Feng merasa agak terkejut saat mendengarnya. Lalu dengan segera, dia buru-buru bertanya, Lingxi, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Grandmaster Liang Qiu menerima berita. Jika kamu penasaran, kamu bisa bertanya kepadanya. Saat Chu Lingxi berbicara, dia mulai terbang keluar aula istana. Chu Feng buru-buru mengikutinya, dan tiba di istana tempat Grandmaster Liang Qiu, Gu Mingyuan dan Chu Xuanzengfa tinggal. Chu Feng, kenapa kesehatanmu sangat buruk? Grandmaster Liang Qiu dan Gu Mingyuan segera khawatir setelah melihat Chu Feng saat ini. Mereka tidak dapat melihatnya sejak dia memulai proses berasimilasi dengan kekuatan ilahinya, dan mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. Tiba-tiba saja melihat Chu Feng dalam kesehatan yang buruk, dan mereka secara alami akan merasa khawatir. Jangan khawatir, dia melakukan itu demi dirinya sendiri. Itulah harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Chu Lingxi menjelaskan. Dia tidak terlihat sangat bahagia, dan dia berbicara dengan nada yang sedikit mengeluh. Dia dengan tegas percaya bahwa Taois tua berhidung sapi adalah penipu. Dengan demikian, dia benar-benar tidak ingin Chu Feng melanjutkannya. Namun Chu Feng bersikeras untuk melanjutkan, dan karena itulah dia merasa tidak senang. Chu Feng, mungkin lebih baik kamu melupakannya. Orang tua ini sudah tahu bahwa hidung sapi itu lebih cerdik darimu. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Grandmaster Liang Qiu berbicara dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Chu Feng, Grandmaster Liang Qiu tidak akan berbohong padamu. Hidung sapi itu sangat terkenal sejak awal. Selain kamu, kemungkinannya tidak ada orang di seluruh leluhur martial Starfield yang akan percaya padanya, kata Gu Mingyuan yang juga terlihat kesakitan. Chu Feng tidak menjawab mereka, dan dia hanya tersenyum. Namun, senyumnya itu telah menjawab mereka. Chu Feng masih berencana untuk bertahan. Melihat Chu Feng seperti itu, mereka tidak lagi berusaha membujuknya. Yang paling penting adalah, mereka tidak ingin membuat segalanya canggung bagi Chu Feng. Grandmaster Liang Qiu, aku pernah mendengar bahwa Linghu Hongfei telah membatalkan janji untuk melawanku. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini hanya berita yang aku terima dari Cheng Feng. Disebutkan bahwa Linghu Hongfei telah membatalkan perjanjian pertempuran itu. Kemungkinannya, semacam masalah telah terjadi dalam pertempuran antara Linghu Heavenly Clan dan Starfield Master Realm. Karena bagaimanapun, lawan mereka adalah klan Wuming yang telah memerintah Starfield Martial Ancestor selama bertahun-tahun, kata Grandmaster Liang Qiu. Begitukah? Chu Feng merasa kata-kata Grandmaster Liang Qiu menjadi sangat masuk akal. Namun, ini adalah hal yang baik, kamu akan dapat membuat dirimu nyaman dan berlatih di sini untuk sementara waktu. Lagi pula, kamu sangat percaya hidung sapi itu. Grandmaster Liang Qiu berkata dengan senyum tipis. Perjanjian pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa dia batalkan hanya karena dia menginginkannya. Bahkan jika dia membatalkan pertempuran, apa yang telah dia lakukan pada Lingxi tidak dapat dihapuskan dengan satu pukulan. Cepat atau lambat, aku akan menemukannya untuk melunasi hutang Lingxi, kata Chu Feng. Lebih baik aku yang menyelesaikan urusanku sendiri, aku akan secara pribadi mengalahkannya, kata Chu Lingxi. Kalau begitu, aku akan mengalahkannya lagi setelah kamu mengalahkannya, kata Chu Feng.
Jika aku mengalahkannya, aku akan langsung membunuhnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, kata Chu Lingxi. Oh, itu bagus selama kamu bisa membalas dendam, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Chu Feng, aku berencana untuk pergi dengan Lingxi. Kami akan kembali ke 10.000 provinsi klan kuno kami, kata Gu Mingyuan. Mengikutinya, Chu Xuanzengfa berkata, Chu Feng, aku juga akan kembali. Baiklah. Chu Feng mengangguk. Dia tidak bertanya terlalu banyak. Chu Feng merasa bahwa mereka mungkin tidak memiliki hal-hal mendesak yang bisa mereka tinggalkan. Kemungkinan besarnya, mereka tidak ingin terus tinggal. Setelah semua, mereka sangat membenci Old Daoist berhidung sapi. Selain itu, Chu Feng sebenarnya tidak ingin mereka tetap baik. Jadinya, kepergian mereka akan cocok untuknya. Chu Feng, sebelum pergi, aku punya sesuatu yang harus aku katakan padamu. Mari kita bicara secara pribadi, kata Gu Mingyuan secara tiba-tiba. Oke, Chu Feng buru-buru menjawab. Kemudian, Gu Mingyuan membawa Chu Feng ke tempat yang sunyi, dan hanya ada Chu Feng dan Gu Mingyuan yang ada di sana. Chu Feng, aku tahu kau sangat keras kepala. Namun, aku masih ingin mendesakmu. Jika setelah 79 hari berlalu, sebelum Gu Mingyuan bisa selesai, Chu Feng segera menyela. Senior, jika kamu ingin memberitahuku untuk menyelamatkan Senior Zhu, tolong jangan dilanjutkan, kata Chu Feng. Chu Feng, aku hanya tidak ingin kamu membuang hidupmu begitu saja. Jika bahkan Zhu Senior itu tidak dapat kembali dengan aman dari Mirror Core, bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkannya? Kata Gu Mingyuan. Senior, seseorang harus melakukan apa yang menurut keyakinannya benar. Kalau tidak, hidup seseorang tidak akan memiliki tujuan, dan bahkan lebih baik mati. Jika aku menyerah pada Senior Zhu, maka aku, Chu Feng, tidak akan pernah bisa merasa nyaman selama sisa hidupku. Jadi senior, tolong jangan mencoba membujuk aku lagi. Sebaliknya, izinkan aku untuk membujukmu, kata Chu Feng. Membujukku, Gu Mingyuan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dia bingung dengan apa yang ingin dibujuk oleh Chu Feng. Senior, jika aku menebak dengan benar, kamu pasti memiliki perasaan kepada Chu Xuanzengfa Senior. Senior, kamu tidak perlu mencoba menyangkalnya, aku melihat perasaanmu untuknya saat itu, kata Chu Feng. Lebih baik kamu tidak melibatkan diri dalam urusan orang dewasa, kata Gu Mingyuan. Senior, kamu jelas-jelas menyukai Senior Chu Xuanzengfa. Mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat dingin? Tanya Chu Feng. Chu Feng, sementara kasih sayang dan perasaan ada di dunia ini. Tapi kenyataannya, bagaimanapun juga itu tidak dapat dihindari. Sejak masa mudaku, aku ingin menemukan seorang kultivator yang kuat untuk melindungi aku. Aku telah membuat target, bahwa suamiku harus lebih kuat dariku. Kalau tidak, aku lebih baik tidak menikah. Aku tahu bahwa Lingxi telah memberitahumu tentang masalah antara Chu Xuanzengfa dan aku. Aku tidak akan menyembunyikan masalah ini darimu. Saat itu, Chu Xuanzengfa dan aku adalah satu-satunya dua orang dalam formasi kuno itu. Aku telah berusaha untuk secara paksa keluar dari formasi kuno itu beberapa kali. Selama masa-masa itu, dia telah menyelamatkanku berulang kali. Pada beberapa kesempatan, ia hampir kehilangan nyawanya demi menyelamatkan hidupku. Sejujurnya, di bawah keadaan khusus semacam itu, aku memang akhirnya jatuh cinta padanya saat itu. Aku bahkan berpikir untuk menikah dengannya begitu saja. Itu juga awal mula bagaimana Lingxi muncul. Namun setelah kami meninggalkan formasi kuno dan kembali ke Ancestor Martial Starfield, setelah semuanya kembali normal, aku menyadari bahwa aku masih tidak dapat menerimanya. Di dunia kultivasi bela diri yang kejam seperti ini, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara jika seseorang memiliki kekuatan. Jadinya, aku tidak bisa menerima pria yang lebih lemah dari diriku, kata Gu Mingyuan. Tapi senior, kamu jelas suka dan memiliki perasaan untuk Chu Xuanzengfa Senior, kata Chu Feng. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Adalah satu hal untuk menyukai seseorang dan memiliki perasaan untuk mereka, tetapi itu adalah hal lain untuk mengakui dan menyetujui orang itu. Karena aku, Gu Mingyuan, lebih suka menikahi seseorang yang aku akui daripada menikahi seseorang yang lebih lemah dariku meskipun aku mencintainya, kata Gu Mingyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak lagi tahu bagaimana membujuk Gu Mingyuan. Dia mampu mengatakan bahwa dia sangat bertekad.
Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa ini adalah masalah antara Gu Mingyuan dan Chu Xuanzengfa. Meskipun dia bisa menawarkan kata-kata sederhana persuasi, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan mereka. Dengan demikian, dengan cara meminta maaf, Chu Feng pun berkata, "Senior, junior ini sudah kasar, aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal ini kepada senior," kata Chu Feng. "Tidak apa-apa, aku tahu bahwa kamu hanya memikirkan demi kita dan Lingxi. Selain itu, hal-hal seperti kasih sayang dan perasaan memang benar-benar bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dengan seseorang. Ambil ayahmu sebagai contohnya." Tiba-tiba saja, Gu Mingyuan berhenti berbicara. Dia memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Chu Feng menyadari sesuatu. Tidak heran Gu Mingyuan begitu baik padanya. Sepertinya dia punya perasaan khusus untuk ayahnya, meskipun sepertinya mereka tidak memiliki hubungan dekat sama sekali. Lalu, Gu Mingyuan berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, berjanjilah padaku akan hal ini. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu harus melindungi Lingxi," kata Gu Mingyuan. "Senior, tolong yakinlah, aku akan melindungi Lingxi dengan hidupku," kata Chu Feng. "Aku sangat yakin aku sudah melihat kamu melakukannya," kata Gu Mingyuan yang tersenyum dengan sangat berterima kasih. Kemudian, Chu Feng dan Gu Mingyuan mengobrol sedikit lebih banyak. Namun, mereka tidak mengobrol terlalu lama, karena sepertinya Gu Mingyuan benar-benar sudah terburu-buru untuk pergi. Ketika Chu Lingxi, Gu Mingyuan dan Chu Xuanzengfa pergi, Chu Feng secara alami harus melihat mereka pergi. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka sampai ke formasi teleportasi, tapi dia setidaknya bisa melihatnya dengan matanya. Chu Lingxi. Namun pada saat Chu Lingxi dan yang lainnya hendak pergi, sebuah suara terdengar dari dalam istana tempat Chu Feng berlatih. Suara itu milik Old Daoist berhidung sapi. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu benar-benar akan menyerah? Jika kamu berencana untuk menyerah, jangan berpikir untuk mendapatkan bantuan orang tua ini lagi seumur hidupmu. Demikian juga, jangan pernah berpikir tentang mendapatkan kekuatan ilahi selama sisa hidupmu." Suara Old Daoist berhidung sapi terdengar lagi. Dia tahu bahwa Chu Lingxi berencana untuk pergi. Dengan demikian, nada suaranya sedikit marah. Mendengar suara Old Daoist berhidung sapi, Chu Feng merasakan sedikit kesedihan. Meskipun Old Daoist berhidung sapi adalah seseorang yang banyak tertawa dan bercanda, dan seseorang yang tidak menyerupai senior sama sekali. Chu Feng tahu betul bahwa Taoist tua berhidung sapi telah membantu mereka dalam 1,5 bulan terakhir. Chu Feng tahu bahwa Taoist tua berhidung sapi sangat memuji Chu Lingxi. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan itu padanya adalah, itu karena dia tidak ingin Chu Lingxi pergi. Namun sayangnya, Chu Lingxi bertekad untuk pergi. "Senior, terima kasih telah menjagaku, dan juga, terima kasih telah membawa ayah dan Chu Feng keluar dari gerbang kematian. Namun dalam hal menjadi tubuh ilahi, aku benar-benar tidak dapat menikmatinya. Senior, sampai jumpa," Chu Lingxi menjawab dengan keras. Mendengar kata-kata itu, suara Old Daoist berhidung tidak terdengar lagi. Dengan begitu Chu Lingxi, Gu Mingyuan dan Chu Xuanzengfa pun pergi. Namun di sisi lain, Grandmaster Liang Qiu tetap tinggal. Setelah melihat Chu Lingxi dan yang lainnya pergi, Chu Feng buru-buru kembali ke istana tempat Old Daoist berhidung sapi itu. Aula istana paling eksternal di dalam istana adalah lokasi di mana Chu Feng dilatih. Adapun Old Daoist berhidung sapi, dia telah berada di aula dalam sepanjang waktu. Biasanya, kecuali Taoist berhidung sapi memanggilnya, Chu Feng tidak akan mengambil inisiatif untuk menginjakan kaki ke aula bagian dalam. Namun kali ini, Chu Feng langsung mendorong melalui pintu dan memasuki aula bagian dalam. Setelah membuka pintu aula bagian dalam, ia menemukan Taoist tua berhidung sapi. Namun begitu dia melihat Taoist tua berhidung sapi, dia langsung terpana. "Senior, kamu." Pada saat itu, Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat sedih di matanya. Taoist tua berhidung sapi saat ini telanjang dan duduk bersila di bak mandi. Bak itu dibuat dengan formasi, dan itu adalah formasi penyembuhan. Chu Feng bisa mendengar dari suara Old Taoist berhidung sapi sebelumnya, bahwa dia sedikit lemah. Karena itulah Chu Feng khawatir tentangnya, dan memutuskan untuk langsung memasuki aula bagian dalam. Dan sekarang, situasi Old Daoist berhidung sapi jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan. "Mengapa kamu datang ke sini?"
Old Daois berhidung sapi agak tidak senang melihat Chu Feng di aula bagian dalam. "Senior, tolong jangan katakan apapun untuk saat ini," balas Chu Feng. Chu Feng mengabaikan ketidaksenangannya, dan langsung tiba di depannya. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk membantu Taois tua berhidung sapi, dan mengobati luka-lukanya. Chu Feng merasa sangat rumit, bahkan ekspresi rasa bersalah dan malu memenuhi wajahnya. Meskipun Taois berhidung sapi memiliki penampilan yang jelek dan sudah sangat tua, tapi dia adalah seseorang yang berbicara dengan penuh percaya diri, kekuatan besar, dan banyak tawa. Namun, Old Daois berhidung sapi saat ini sangatlah lemah. Chu Feng tahu bahwa alasan mengapa Old Daois berhidung begitu lemah, itu karena dia membantunya dan Chu Lingxi dalam mengatasi tubuh mereka. Chu Feng telah menyadari sejak awal bahwa Taois tua berhidung sapi akan melelahkan tubuhnya dengan membantu mereka meningkatkan kecepatan proses tempering mereka. Namun, hanya setelah melihat Taois tua berhidung sapi itu Chu Feng baru menemukan bahwa kelelahan pada tubuhnya jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan. Chu Lingxi telah salah menyalahkan Old Taois berhidung sapi, dan Old Daois berhidung sapi pasti tidak menipu mereka. Kalau tidak akan ada alasan baginya untuk menjadi seperti itu dengan membantu mereka. Sementara dia mengobati Old Daois berhidung sapi, Chu Feng tidak bisa melepaskan pandangannya dari tubuhnya. Meskipun Old Daois berhidung sapi sangat lemah, tapi luka yang menutupi tubuhnya bahkan lebih mengejutkan matanya. Itu adalah luka lama. Lukanya menutupi seluruh tubuhnya. Sepertinya tubuh Old Daois berhidung sapi pernah hancur berkeping-keping, dan kemudian secara bertahap disatukan kembali. Luka itu bukan luka biasa. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk tidak sembuh, apalagi untuk tetap begitu jelas. Chu Feng curiga bahwa Taois tua berhidung sapi pasti terluka parah di masa lalu. Luka-lukanya pasti sangat destruktif. Meskipun luka-lukanya sudah tua, tapi Chu Feng bisa membayangkan apa yang diderita Daois tua berhidung sapi saat itu. Dan bahkan, Chu Feng bahkan merasa kalau itu adalah keajaiban bahwa Taois tua berhidung sapi masih hidup. Mungkin itulah yang benar-benar dimaksudkan untuk bertahan hidup dengan giginya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.